Mas, kita tahu ya bahwa siapapun warga negara Indonesia tidak peduli agama, ras dan lain sebagainya, asal dari mana berhak menjadi presiden begitu. Nah, dengan ada dikotomi Jawa dan non Jawa ini sebenarnya mencederai sistem demokrasi kita tidak sih, Mas? Ya, gini, saya mau menjelaskan dalam konteks bahwa itu sebetulnya kan persepsi yang banyak muncul, ya kan, dalam fase-fase ketika menjelang proses elektoral gitu. Bahwa sentimen yang lebih menguat itu adalah misalnya Jawa gitu kan. Tapi juga harus diingat, saya mau meneruskan tadi uraian dari Bang Fakhri sama kawan saya Pradipto gitu kan. Bahwa sebetulnya kalau kita lihat sentimen tentang Jawa sendiri itu tidak pernah menjadi suatu hal yang fix. Tidak pernah tetap, selalu dinamis dan kerap kali itu menghadapi tantangan. Seperti apa misalkan? Contohnya, saya juga mau membicarakan dalam konteks sejarah ya. Kalau tadi dijelaskan misalnya Bang Fakhri tentang kemunculan yang disebut sebagai imagine communities, gitu, yang secara material itu kemudian dibentuk oleh misalnya tampilnya teknologi mesin cetak. Terus kemudian transportasi itu ada kereta api yang kemudian menembus batas gitu. Sehingga kemudian misalnya semesta tentang dunia itu tidak sependek seperti Jongko Joyoboyo. Jongko Joyoboyo itu kan sebetulnya ngelihat dalam dirinya itu ya semesta horizonnya itu Jawa gitu kan. Sehingga kemudian sampai Satrio Piningit itu orang Jawa gitu. Karena dalam pandangan beliau gitu, semesta tentang horizon alam politik itu ya Jawa. Tapi dengan kemudian munculnya transportasi yang kemudian mendekatkan jarak segala macam, terus kapal, terus ada media massa segala macam, semestanya meluas horizonnya. Sehingga di situ kemudian menjadi ada perubahan-perubahan, dan dalam konteks ini itu juga terjadi pemberontakan. Seiring dengan munculnya tentang kesadaran yang disebut sebagai imagine communities, di situ juga kemudian muncul dalam sejarah Indonesia itu lahir ada terminologi baru, yaitu apa? Pertama kaum muda, dan kedua adalah ide kemajuan. Itu tahun 1900. Ide kaum muda, ide kemajuan, dan selanjutnya menyambung dari Pradipto, ada salah seorang mahasiswa kedokteran di Belanda namanya Dr. Abdul Rifai, kemudian menjelaskan bahwa aspirasi dari kaum muda dan perjuangan ide kemajuan itu adalah membelah politik menjadi pertarungan antara bangsawan usul dan bangsawan pikiran. Nah, di sini kemudian terus bersambung hubungannya dengan Jawa. Kita ngelihat kalau tidak salah tahun 1918 itu ada namanya Kongres Pembangunan Budaya Jawa. Ya, Kongres Pembangunan Kebudayaan Jawa ya. Kongres Bangsa Jawa. Yang di situ kemudian memunculkan dua representasi kontestasi tentang konservatisme dan ide kemajuan yang dibawa oleh namanya Dr. Sutatmo. Dr. Sutatmo dengan Sutatmo dan Dr. Cipto Mangunkusumo. Sutatmo merepresentasikan model Jawa Adiluhung, Jawa yang dijadikan sebagai pancernya bumi, pusatnya bumi, dan kemudian menjaga kebudayaan politik Jawa itu dalam hierarki antara kemudian Jawa halus, aristokrasi dengan Jawa low culture. Nah, sementara Cipto Mangunkusumo mengutarakan yang justru sangat mendekonstruksi dan mendobrak asumsi-asumsi tentang kepadatan dan fixnya Jawa tadi. Beliau mengutarakan tentang pentingnya tidak perlu ada itu misalnya hierarki bahasa dalam Jawa. Kalau kita ini perjuangannya mau membangun negara bangsa, pertama yang harus dibongkar adalah kebudayaannya dulu seperti itu. Dan juga kemudian diperkenalkan bahwa tentang demokrasi, anti aristokrasi segala macam. Dan kemudian itu pada era sekitar awal abad ke-20, 1920-an, kaum muda ini menjadi game changer, menjadi agensi yang melakukan perubahan-perubahan penting di berbagai pihak, di berbagai bidang misalnya. Nah, dari situ kemudian tumbuh, misalnya Soekarno sendiri kemudian ketika pada waktu muda, dia kemudian aktif dalam sebuah organisasi Jawa namanya Trikoro Darmo. Gugatan dia adalah kita nggak usah lagi pakai bahasa Jawa Kromo. Gitu. Jawa Dwipa ya, dan itu kemudian semua tidak hanya di dan dalam konteks penghancuran otoritas tersebut
Kemudian pada salah satu titik puncaknya 1928. Yang menarik apa? Bahwa ya representasi Jawa itu besar di Sumpah Pemuda, di Nusantara yang dipakai bahasa Melayu sebagai bahasa persatuan Melayu pasar. Mengapa? Karena perspektif mereka itu kemudian terbangun dalam konteks munculnya mentalitas kemajuan dan meritokratik. Dan dianggap pada waktu itu kebudayaan Jawa yang dalam pandangan Bang Fakhri tadi primordial gitu, yang dianggapnya itu asli, ini nggak bisa relevan dengan semangat zaman. Nah selanjutnya itu pada era pra-kemerdekaan. Pada era kemerdekaan sebetulnya para elit politik kita ini hampir-hampir berhasil membongkar kesadaran kesukuan dan dominasi Jawa secara kultural. Contohnya apa? Bayangkan pada era awal kemerdekaan, pemimpin pemerintahan kita, Perdana Menteri, itu Kristen, itu Sumatera, Amir Syarifuddin. Iya. Ada juga Burhanuddin Harahap dan lain sebagainya. Sehingga pada era demokrasi parlementer yang tadi kemudian kemudian diucapkan oleh Bang Fakhri merujuk pada Herbert Feith, itu tampilkan sebagai sesuatu yang memprihatinkan, ironik, the decline of constitutional democracy. Karena pada waktu itu kemudian berbagai macam sekat-sekat dan mitologisasi yang kemudian cenderung kemudian menghambat proses egalitarianisasi, kesetaraan, proses meritokrasi berbasis pada kapasitas dan kinerja. Ini kemudian mencapai pada titik puncaknya pada era-era demokrasi parlementer sebetulnya. Nah selanjutnya terjadi proses degradasi, terjadi proses pelemahan yang puncak kelemahannya itu seperti diutarakan oleh Pradipto pada era Soeharto. Pada era Soeharto selanjutnya kemudian yang muncul adalah kratonisasi birokrasi. Jadi kemudian di mana nilai-nilai gagasan-gagasan Jawa yang sebelumnya tampil dalam konteks yang konservatif dan anti demokrasi ditampilkan kembali untuk melegitimasi otoritas politik yang otoritarianisme gitu. Nah saat ini kemudian kita berhadapan dengan seiring dengan proses-proses ekonomi politik yang tidak mampu mengubah secara signifikan tatanan ekonomi politik kita yang oligarkis, maka kemudian kebudayaan birokrasi pemerintahan yang otoritarian, kemudian budaya Jawa adiluhung yang kemudian pada level high culture ini akan tetap menjadi hambatan. Tapi saya mau bilang begini, bahwa kalau tadi diutarakan perubahan-perubahan teknologi, perubahan-perubahan peradaban, tampilnya kembali kaum muda gitu kan. Dan munculnya kembali seruan-seruan untuk berpijak pada kapasitas meritokrasi, ini kemudian menjadi suatu semangat zaman yang tampil mengedepan. Pada era tahun 20-an seperti itu, dan sepertinya era digital teknologi sekarang, ini kita melihat pelan-pelan kaum muda ini ingin mengambil jarak dari persoalan-persoalan dan warisan-warisan buruk. Ingin mengubah gitu artinya? Ingin melakukan perubahan. Tanda-tandanya apa itu Mas Angga ya kira-kira yang bisa dijadikan contoh ya? Gini, kalau saya melihat kadang-kadang generasi di atas kalangan milenial itu kita seringkali, ya saya termasuk di crossroad lah ya, di ambang batas di antara ini. Saya ngobrol sama mahasiswa, saya mendengar milenial, saya diskusi sama kumpulan saya lagi, saya ke atas milenial kayak gitu. Tapi yang seringkali yang saya lihat bahwa mic-nya agak dekat Mas. Oke. Ya. Yang saya lihat adalah bahwa generasi di atas milenial seringkali kemudian underestimate terhadap kalangan-kalangan milenial. Kalau kita kemudian mendengarkan, menyaksikan diskusi mereka, mereka ini kemudian melihat Indonesia dengan cara pandang yang baru. Cara pandang kemudian yang mencoba melampaui sekat-sekat persoalan-persoalan yang menjadi perbincangan dari generasi-generasi yang lebih tua. Isu utama seperti misalnya kita sendiri kadang-kadang saya mikir, ini Jawa luar Jawa, Islam apa bukan Islam, gitu kan, atau kemudian isu-isu yang keterpautan primordialnya cukup kuat. Tapi sebetulnya saya lihat generasi milenial sekarang itu pelan-pelan kalau kita dengarkan aspirasi mereka, lamat-lamat itu menunjukkan ada
pantulan dari semangat generasi-generasi Indonesia tahun 1920-an. Artinya kalau bisa dikatakan Mas Erlangga sebagai seorang yang dekat dengan kalangan Ya, milenial enggak juga karena punya anak-anak didik begitu ya. Personality yang seperti apa sih yang lebih mereka minati? Preferensinya seperti apa mereka? Preferensi yang kemudian saya ngelihat sekarang semakin muncul, mereka bicara begini. Mereka bicara apakah pemimpin ke depan itu kemudian memperjuangkan aspirasi mereka. Saya melihat begini, saya melihat ada kritik saya terhadap kecenderungan beberapa kalangan elit politik membaca dan menyapa kalangan milenial. Yang ditampilkan itu hanyalah kemudian milenial sebagai jargon. Yang ditampilkan itu adalah kalangan milenial, minoritas kalangan milenial yang sukses menapak bisnis dan politik misalnya. Tapi kemudian apakah disadari kalau kita melihat realitas ekonomi politik kita sekarang, gitu, bahwa sebagian besar kalangan kaum muda milenial saat ini itu masuk dalam arus besar ekonomi digital. 33 juta tenaga kerja digital di Indonesia sebagian besar kalangan milenial dan sekarang sedang menghadapi hantaman krisis. Gitu. Hal seperti ini tidak menjadi perbincangan utama dari kalangan elit. Itu nggak disentuh gitu tidak artinya disentuh, ya? gitu. Kemudian kita misalnya banyak hal melihat bahwa bagaimana kondisi perentanan kerja dari kalangan milenial sekarang. Jadi maksudnya begini, mereka ini mereka terserap dalam bidang pekerjaan, gitu. Tapi ketika mereka masuk dalam jenjang pekerjaan tersebut, mereka melihat bahwa upah mereka tidak sebanding dengan kemudian daya kebutuhan mereka. Jadi yang pertama aspiratif ya, kira-kira Aspiratif. personality. Yang kedua adalah bagaimana pemerintah bisa menciptakan lapangan kerja seluas-luasnya bagi kalangan milenial. Kira-kira begitu, Mas Angga ya. Kedua adalah bagaimana pemimpin paham betul gitu, tentang apa yang menjadi persoalan milenial. Oke. Gitu. Jadi bukan hanya sekedar kalau ngomong penyerapan kerja segala macam, semua kandidat nanti akan ngomong gitu, Mas. Siap. Gitu. Yang nggak ngomong adalah kandidat pemimpin yang paham betul tentang apa yang menjadi persoalan bangsa ini. Contohnya begini, kita ini kalau milih pemimpin, ya itu kita harus lihat ini medan apa yang mau kita coba hadapi ini kemana. Contoh ya, kita akan masuk ke wilayah medan pegunungan, mobilnya apa? Gitu. Kalau sedan yang kecil ya nggak bisa masuk kan begitu kan. Tapi kalau yang besar gitu bisa naik. Nah, kalangan milenial dan seharusnya juga kita sepertinya harus melihat pada kapasitas. Oke, yang ketiga Visi. kapasitas. Iya, visi. Jadi apakah mereka kemudian pemimpin itu pertama memiliki ide? Kedua, apakah pemimpin itu juga kemudian memiliki imajinasi untuk menggerakkan orang? Oke. Karena ke depan memimpin itu enggak instruksi, memimpin itu menggerakkan. Siap. Gitu. Ketiga, dia punya program apa enggak? Yang jelas gitu. Dan gini, saya coba ambil contoh ya. Kalau kita melihat perbandingan politik di negara lain, ada hal yang menarik sebetulnya. Terkait dengan skat-skat primordial gitu ya. Saya contohkan ini sebagai ilustrasi Amerika Serikat. Amerika Serikat tuh dalam sejak kemerdekaan itu ada semacam identitas primordial yang di bawah sadar itu orang akan memilih seperti ini orientasinya. White Anglo-Saxon Protestant. Gitu. Tahun 1960, alam bawah sadar ini kemudian rontok, gitu, terpecah gitu, dengan munculnya kandidat namanya John Fitzgerald Kennedy, gitu, Katolik dia, gitu. Dan dia kemudian berangkat masih istilah anak sekarang itu masih cupu lah kira-kira. Gitu. Muncul dia, dan yang menarik apa? Kemunculan dia dan menjadi presiden dengan angka tipis ketika rivalnya Richard Nixon ya Bang ya? Nixon pada waktu itu. Itu tampil seiring dengan kemunculan teknologi baru namanya televisi. Yang digunakan sebagai ajang kampanye di media baru, kampanye politik presiden. Nah, dalam konteks itu kemudian Kennedy muncul bukan hanya dengan memantaskan diri, gitu kan, muncul dalam panggung televisi bukan, tapi dia juga memiliki kapasitas
dia bisa menggerakkan. Agak dekat. Oke. Dia bisa menggerakkan orang gitu. Bahkan imajinasi dan idenya itu dia bilang salah satu platformnya adalah bagaimana kita mencapai bulan kayak gitu. Oke. Sebagai jalan untuk menyatukan bangsa Amerika dan lain sebagainya gitu. Nah, dan satu lagi tagline-nya gitu, yang kemudian menghimpun anak-anak milenial zaman itu adalah the new epoch. Epos baru. Perubahan misalnya seperti itu. Nah, saya mau bilang bahwa hal-hal primordial tadi itu sebetulnya bisa rontok oleh perubahan-perubahan fundamental. Dan itu yakin di pemilu 2024 akan rontok, Mas Angga? Ada potensi. Ada potensi untuk karena saya bukan dukun, saya yakin. Begitu kira-kira. Silakan. Ke dalam sesi tanya jawab. Jadi kita punya video yang sudah direkam sebelumnya. Jadi mahasiswa bertanya kepada narasumber di sini mengenai beberapa pertanyaan yang akan mereka ajukan. Kita simak bersama pertanyaan pertama. Kira-kira syarat apa aja yang digunakan untuk mendobrak stigma calon presiden yang dari Jawa? Oke, pertanyaan pertama, syarat apa saja yang digunakan untuk mendobrak stigma presiden yang berasal dari Jawa? Mas Erlangga coba bisa barangkali bantu jawab, silakan. Syarat ya, artinya oke baik. Faktor utama apa yang melampaui gitu kan. Melampaui soal Jawa, non Jawa. Pertama-tama sebelum jawab itu saya mau bilang bahwa kadang-kadang pemilahan Jawa non Jawa itu selain di bawah sadar itu juga kerap kali menjadi isu yang dipolitisasi gitu. Jadi kemudian isu Jawa kemudian ini Jawa ada pertautan dengan kepentingan kekuatan politik tertentu yang menampilkan itu. Padahal Jawa sendiri nggak fix. Kalau misalnya kita ngelihat Bang Fakhri pas lebih paham dari saya, itu Dennis Lombard pernah nulis rangkaian buku Le Javanese Curfew. Gitu. Jawa itu nusa silang, jadi persilangan budaya besar. Nggak ada yang bisa mengklaim bahwa dirinya paling asli Jawa. Gitu. Karena apa? Bisa aja di dalam gen kita ini ada Indianya, ada Cinanya, ada Arabnya. Gitu. Artinya sejak awal bahwa menjadi Jawa secara identitas yang murni yang nggak disenggol yang mana-mana itu hampir mustahil. Gitu. Kesadaran itu dulu sebetulnya yang penting untuk dilihat. Kedua, kita punya sejarah yang tadi saya sudah utarakan gitu, di awal bahwa ranah politik itu kan sebetulnya adalah ranah di mana kita bersama-sama menyelesaikan urusan-urusan kita melalui proses-proses bersama yang disebut sebagai politik. Artinya apa? Memilih presiden, pemimpin itu pertama-tama fokuslah pada aspirasi kita, kira-kira seperti itu. Fokuslah pada ini presiden ini punya kecerdasan, punya kapasitas, punya kemampuan, punya leadership, punya segala hal yang dibutuhkan berkaitan dengan kualitas dirinya dalam memimpin apa enggak. Gitu. Harus kita kembalikan dalam standar-standar utama itu dalam memilih pemimpin. Kedua adalah landasan etis. Landasan etis itu jelas tadi kalau kata Bang Fakhri bahwa yang paling pengaruh paling kuat itu dalam mengorientasi hidup manusia itu kan agama gitu seperti itu. Dalam referensi rujukan-rujukan agama kan jelas gitu. Sidik, amanah, fatona sama apa? Sidik, amanah, tablik, fatona gitu. Ya dia jujur gitu. Dia kemudian bisa dipercaya gitu. Dia bisa mengabarkan gitu kepada banyak orang tentang hal yang baik dan hal-hal yang terkait dengan kualitas etik tadi gitu. Nah, jadi kapasitas penting, kapasitas juga harus ada dimensi etik gitu. Dan juga kemudian bahwa dia juga bisa kemudian menggerakkan baik masyarakatnya dan kemudian aparatusnya. Dan keempat yang paling penting dia harus memiliki jiwa demokratis. Gitu. Itu yang paling penting, kesadaran tentang memiliki jiwa demokratis ini menjadi penting karena sejak awal gitu, Republik ini, Indonesia ini diperjuangkan, kalau katanya Bung Hatta itu sebagai untuk membangun suatu pemerintahan oleh mereka yang terperintah.
Maksudnya apa? Pemerintahan ini pusatnya sebetulnya adalah yang diperintah rakyat. Gitu. Sehingga kalau kemudian pemimpin itu kemudian resisten, tidak mau mendengar kritik, dan kemudian tendensi dari kecenderungan politik yang dibangun itu berjarak dengan rakyat, melemahkan demokrasi. Gitu. Nah, dalam ketika kecenderungan seperti itu, maka kita tidak bisa mengharapkan orang-orang seperti ini akan menjadi pemimpin yang baik. Nah, kesadaran itu yang sepertinya dalam konteks perubahan besar teknologi digital itu kurang ditampilkan kembali. Padahal kita punya kesempatan yang bagus. Teknologinya memungkinkan kita interaktif, visualnya kemudian membuat banyak orang kemudian nonton, tapi kontennya kemudian tidak melihat hal-hal yang mendasar tersebut sebagai tontonan yang bisa menjadi standar dari publik untuk kemudian terlibat berpartisipasi dalam ruang politik. Nah, akhirnya apa kemudian yang terjadi? Kita melihat sebetulnya anak-anak muda milenial yang cerdas-cerdas, punya ekspektasi dan pikiran yang maju, tapi kemudian pelembagaan politik kita saat ini tidak mampu meresponnya. Gitu. Sehingga yang terjadi kemudian menurut saya, gitu, kalau dibahasakan kembali, kalangan anak muda itu, kalangan milenial itu bukan nggak paham politik, mereka paham politik. Tapi kenapa mereka nggak mau terlibat dalam politik atau mereka sinis terhadap politik? Yang menjadi masalah adalah proses kelembagaan kita tidak mau kemudian berubah sesuai dengan kehendak-kehendak zaman dan kehendak-kehendak demokrasi. Saya pikir demikian, terima kasih. Baik, belum beradaptasi dengan baik begitu, padahal zamannya sudah berubah begitu, dengan kata lainnya. Bukan hanya beradaptasi sebetulnya, kepentingannya berbeda dengan kepentingan rakyat. Oke. Baik, dicatat poinnya.